klarifikasi terkait donasi yang harusnya Siapa sih nama yang pertama itu? Yuvita. Aku sampai lupa. Ya, Yuvita pada akhirnya kok tidak Oke, akan memberikan untuk kasus penganiayaan oleh pacarnya 3 tahun, disandra 3 tahun, saya sudah dapat 2,5 miliar lebih, antara lain dari 3 konglomerat, satu dari 500 juta dari Pak Tahir bosnya Maya Pada, 500 juta dari Pak Aguan bosnya Fik, 500 juta dari Pak Eka Jaya dan konglomerat batubara, 250 juta dari Raffi Ahmad. Tapi yang paling banyak, cuma jumlahnya kecil-kecil, dari rakyat biasa, ada yang 10.000, ada yang 5.000, dan itu sangat saya hormati. Ya, kalau saya mau, saya bisa menyumbang sampai puluhan miliar dapat sumbangan, karena hampir semua konglomerat klien saya. Cuma gue segan aja minta sama klien lama saya, namanya Prabowo Subianto. Saya sekarang minta sumbangan sama dia. Kalau dulu dia bayar saya 25 tahun, ya. Jadi sudah terkumpul 2,5 miliar lebih. Saya akan meminta, itu rencananya sumbangan tersebut untuk masa depan dia, bukan untuk rumah sakit dan penyembuhan dia punya muka, karena KDM sama Menteri Kesehatan sudah berjanji yang bertanggung jawab atas kesehatan dan perbaikan dia punya muka. Ini untuk masa depan dia. Namun nanti akan saya kirimkan melalui tim Hotman 200 juta untuk si Jupita, 200 juta ya. Ya. Satu lagi sumbangan yang penganiayaan yang oknum polisi. Ya, oknum polisi. Itu sudah terkumpul 34 juta lebih. Sebagian besar adalah rakyat jelata, rakyat biasa. Ternyata rakyat biasa lebih hatinya lebih terbuka dari para pengusaha. Saya kebetulan nggak mau lagi minta, capek gua. Gua bisa aja minta, tapi gua capek jadi kayak pengemis gua. Barusan saya telepon Raffi Ahmad, langsung dikirim 25 juta. Ya, jadi Raffi Ahmad itu baik sama aku. Karena dia pun minta bantu gua nggak pernah bayar. Dia teman gua soalnya. Ya, untuk Meta yang itu korban penganiayaan oleh oknum polisi, besok akan dikirimkan 15 juta. Jadi udah terkumpul sama dia 34 juta yang sebenarnya uangnya 1 perak pun nggak ada. Kasihan, miskin banget. Sehingga saya ada pertanyaan, kenapa 2 wanita ini mau bertahan lama walaupun sudah dianiaya? Ya, itu pertanyaan paling utama. Akhirnya saya dapat jawabannya. Kemungkinan besar karena faktor kemiskinan. Karena kalau dia harus pergi, kemana dia pergi? Ya itulah. Jadi saya melihat dengan penduduk Indonesia yang 100 juta lebih miskin, bakal banyak kasus seperti ini. Dan ya mudah-mudahan tim Hotman 991 bisa terus membantu, karena kemarin rumah amannya pun kita yang bayarin, takut dia diancam atau diculik kan. Juga ambulans semuanya kita yang biayain. Tim pengacara saya kerahkan banyak. Kayak saya 1 jam bisa 1 miliar, tapi benar-benar waktu itu habis nggak apa-apa. Itulah kita punya bantuan. Sama juga kasus Radit di mana? Di Mataram, Lombok, yang dituduh membunuh pacarnya, sidang pengadilan. Bayangin, pengacara kita puluhan kali sidang ke Lombok. Waktu pemeriksaan ahlinya, ahli forensik, ahli dokter segala macam, semua biayanya aku yang bayar. Demikian juga Fandi yang di Batam yang dituduh terlibat narkoba 2 ton, padahal dia baru kerja 3 hari di kapal Thailand. Keluarganya semua ke Jakarta, aku yang bayar untuk ketemu Komisi 3. Jadi banyak pertanyaan, kenapa bukan Hotman yang nyumbang? Ya itu sudah melebihi sumbangan. Saya kalau 1 jam di Jakarta itu 100 juta.
setiap klien yang mau ketemu gua 100 juta. Pertemuan pertama itu. Dan saya biasa nangani perkara bisa puluhan miliar honornya. Tanya semua konglomerat. Tanya Pak Tahir, tanya Prayogo, tanya Hasim adiknya. Semua gue yang pegang. Tapi ini benar-benar mengalir kayak air, gak ada maksud untuk popularitas. Karena aku sudah terlalu populer, makanya aslinya banyak, ceweknya juga. Jangan. Cewek banyak yang mau. Bang, yang menarik adalah kan ketika Yuvita ini kan awal terkumpul 2, sekian M ya. Pada akhirnya Bang Hotman sempat ragu untuk menyalurkan semuanya. Yes. Apa nih Bang? Kalau itu sumbangan terhadap Yuvita saya tutup. Karena kalau saya buka bisa akan mengalir terus. Ya, banyak pengusaha telepon saya, tapi saya udah cukuplah 2,5 M bagi dia. Ya kan? Buka warung UMKM juga cukup, ya. Saya yang tutup sendiri. Kalau untuk Meta aku nggak mau lagi hubungi nomor, capek gua. Tapi tadi pagi karena masih 9 juta saya hubungi Raffi Ahmad langsung dikirim 25 juta. Jadi udah cukup lah 34 juta kan, ya. Dari nol nggak punya. Ya kalaupun nanti kalau ditelantarin suamimu, nanti datang ke gua lagi loh. Awas jangan muka lu bonyok. Berarti udah ditransfer ke pihak YTR-nya, Bang? Yang mana? Untuk total Oke, yang saya udah bilang, lu baru datang ya? Hah? Untuk apa namanya Jupiter ya? Yuvita. Untuk Jupiter itu kan dari awal saya udah bilang itu untuk sumbangan bagi dia modal kalau sudah sehat. Jadi tidak sekarang. Tapi siapa tahu dia perlu uang. Besok akan saya kirim melalui tim kita 200 juta dari 2,5 itu. Nanti sesudah dia sehat, saya akan undang dia ke suatu bank, langsung alih buku, ya, tanpa ada satu perak pun dikurangi. Saya bukan pemilik toko 2000 toko, yang cuma 1 M dipertontonkan. Aku tantang dia, ayo sama-sama menunjukkan deposito. Aku nggak usah semua deposito gua. Saya bilang sama pemilik toko, coba tunjukkan deposito kamu 500 miliar. Aku juga tunjukkan. Yang saya tunjukkan 1 miliar. Piece of cake. Ya. Oke, Bang melihat fenomena penganiayaan lagi-lagi wanita jadi Saya udah bilang, selama kemiskinan terus ada, selama penegakan hukum begini akan terus ada. Itu kalau dia kaya dia nggak mungkin dong mau dia ditonjok sekali udah kabur kan? Lu gua tonjok sekali kabur loh. Karena kau percaya nggak apa-apa lu. Gua bisa makan kok dengan wartawan infotainment tukang gosip gitu kan? Itu jadi faktor kemiskinan lah. Karena aku bolak-balik mikir, kenapa ada yang mau 3 tahun udah bonyok udah bibirnya habis, tak mau tinggal. Ya sama seperti kan rumahnya kan tidak ditembok habis kan? Kalau di penjara tidak bisa kabur. Ini kan bisa. Why? Itu yang nanti pada saatnya aku akan nanya. Tapi analisa saya itu karena faktor kemiskinan. hukuman yang pantas Bang. Kenapa? Hukuman yang pantas. Itu udah berlapis-lapis itulah. Yang oknum polisi, narkoba, penganiayaan berat. Kalau yang ini penganiayaan berat yang ini sama penyekapan, penyanderaan. Ya. Penyanderaan. Tapi aku juga bertanya-tanya, kok itu cuma rumah kos biasa? Begitu si cowok pergi jadi debt collector, tinggal ditendang aja pintu-pintu. Akhirnya kan RT RW datang kan? Kok nggak dilakukan gitu? Kalau kaca, tinggal didobrak aja kacanya, biar semua datang. Kok enggak? Itu yang mau saya tanya nanti kepada Jupiter. Dia harus jujur sama gua. Tapi tetap sumbangan ini haknya dia. Tadi ada tim kita mengatakan bisa nggak dibagi sumbangan Jupiter sama Meta? Saya bilang nggak boleh, karena itu sudah haknya dia. Nggak boleh kalau nggak boleh di split gitu loh, nggak boleh. Nanti jadi ribut dulu. Kayak sumbangan siapa yang dulu itu? Yang pura-pura, yang matanya sakit. Agus. Dan jangan ada anggapan gua mau cari duit ya. Pemilik toko 2000 aja gua tantang deposito 500 miliar. Saya bisa tunjukkan mau triliun boleh, tapi 500 miliar bisa gua tunjukkan dalam 5 menit. Ini aja limit. Oke. Bang, Tapi yang Bang katanya Yuvita sendiri akan mendapatkan sumbangan untuk operasi mata. Untuk kesehatannya dan untuk matanya, untuk rumah sakitnya katanya KDM janji, katanya untuk operasinya, katanya Menteri Kesehatan. Bahkan ada teman gua, orang paling berkuasa di negeri ini, anggota di salah satu pos di DPR,
sudah telepon saya, dia katanya mau kirim ke Thailand. Makanya saya bilang uang ini khusus untuk modal dia, ya, dan ini hak dia, nggak boleh dikasih ke korban lainnya, nggak boleh, ya. Karena itu mengingkari kita punya pengumuman kan dengan para penyumbang gitu kan, gitu loh. Bang, Ya. yang menarik